wabarakatuh guys. Welcome back to our YouTube channel Diars Family. Hari ini kita akan review jalanan di Bali guys. Di Jalan Kartika Plaza, di Kutu sama Seminyak, sama daerah Legian juga sama Canggu guys. Terus deket toko kita juga di Batu Belik. Iya, dan jalanan masih sepi karena pas PPKM di Bali semua orang harus pakai masker guys. Oke, karena menerapkan new normal oleh pemerintah pusat, kita juga dianjurkan untuk terus mawas diri untuk pakai hand sanitizer, desinfektan, bawa tisu basah, dan jangan cuci tangan tiap dari mana-mana. Terus juga menerapkan social distancing 1-2 meter per orang. Dan per hari ini kita alhamdulillah ini ya, subscriber udah 1000. Iya, alhamdulillah guys. Terima kasih banyak yang udah support terus, yang udah subscribe channel YouTube kita. Semoga ini adalah yang 1000 yang pertama, dan selanjutnya akan ada 1000 selanjutnya hingga mencapai 100.000 subscriber. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke guys, sampai jumpa. Nonton jangan di skip ya guys, sampai habis. Jangan di skip, oke? Oh, jangan lupa juga follow Instagram kita Diars Family. Bye. Bye-bye. Oke guys, ditinggal turis asing, begini kondisi Bali sekarang. Sejujurnya gue sedih banget karena gue udah lama tinggal di Bali, hampir 10 tahun. Baru ini kondisi yang paling terpuruk daripada setelah kejadian bom Bali. Turunnya kedatangan turis internasional sampai 95% sangat mempengaruhi jutaan warga yang sudah lama tergantung dari industri pariwisata. Tidak banyak tempat di dunia ini seperti Bali, di mana hampir semua penduduknya menggantungkan diri dari industri pariwisata. Banyak tour guide bilang tidak ada turis ya tidak ada uang. Apalagi pemerintah Indonesia menyatakan keadaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi angka penyebaran virus corona yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Indonesia telah melarang kedatangan semua warga asing kecuali diplomat, pekerja kemanusiaan, serta mereka yang sudah punya status kependudukan sementara. Virus corona telah melumpuhkan perekonomian Bali. Sudah terjadi penurunan tajam sejak pertengahan Maret ketika social distancing mulai diberlakukan. Secara ekonomi, keadaan saat ini lebih buruk dari saat terjadi peristiwa bom Bali dan letusan Gunung Agung. Dari data 2 minggu terakhir di bulan Maret yang dapat ABC menunjukkan penurunan tajam kedatangan dan keberangkatan pesawat dengan tujuan internasional. Tanggal 1 April lalu, hanya ada 4 penerbangan internasional yang mendarat dan lepas landas di Bandara Ngurah Rai. Artinya, ada penurunan 95% dibandingkan tanggal yang sama tahun lalu. Di tahun 2019, ada lebih dari 1,3 juta warga Australia yang mengunjungi Bali. Sekarang, toko-toko kerajinan dan yang lain yang biasanya dipenuhi dengan turis terlihat sangat sepi. Begitu juga kawasan pantai dan daerah Kartika Plaza merupakan pusatnya turis di Bali guys. Jadi mereka biasanya datang dari bandara untuk dinner dan banyak yang menginap di hotel sekitaran sini. Sekarang sepi banget, gak ada sama sekali tamu. Kawasan pantai dan tempat pariwisata lainnya sangat sepi. Bahkan banyak hotel tidak lagi kedatangan tamu, membuat ribuan pekerja harus menghadapi kenyataan baru, yakni mencari cara untuk tetap melanjutkan kehidupan mereka. Iketut Ardana, Kepala Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, cabang Bali mengatakan kepada ABC, hampir semua turis sudah meninggalkan pulau tersebut. Sementara warga asing yang masih tinggal di Bali sedang berusaha untuk pulang ke tempat asal mereka. Seluruh sektor di industri ini sekarang betul-betul mengalami kesulitan. Yang mereka lakukan hanyalah menunggu. Seperti banyak warga lainnya di Asia, tinggal di rumah juga menjadi hal yang sulit dilakukan karena penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Beberapa hari lalu saja ada orang yang berbaik hati memberikan kotak makanan kepada sekitar 500-1000 pengemudi ojek. Hotel, villa, dan restoran mulai tutup karena tidak ada tamu dan kegiatan lainnya. Banyak ratusan pegawai hotel sudah mendapatkan pemberitahuan jika ada beberapa hotel yang akan ditutup selamanya. Sekarang tingkat hunian hotel
kurang dari 10% dan hotel mengatakan akan mulai tutup pada 1 April kemarin. Yang penting mereka bisa mencari kerjaan apa saja karena bagaimanapun mereka tak perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasihan sekali nasib mereka ya guys. Seperti yang kalian lihat, Pantai Kuta sepi sekali. 0% tamu guys. Menurut data dari Badan Pariwisata Dunia di tahun 2018, sekitar 12 juta warga Indonesia menggantungkan diri pada sektor pariwisata, dengan mayoritas diantaranya mereka tinggalnya di Bali guys. Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi bernilai lebih dari 400 triliun guna membantu perekonomian di Indonesia. Serangkaian inisiatif guna memberi pelatihan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 sudah dilakukan di 3 kawasan, termasuk di Bali. Namun, masih banyak yang tidak bisa mengikuti program tersebut, membuat mereka harus menggantungkan diri pada pemerintah daerah atau sanak keluarga untuk bisa bertahan hidup. Sam Huang, profesor ekonomi dari Edith Cowan University di Australia Barat, mengatakan memburuknya ekonomi di sektor pariwisata tidaklah terjadi di Bali saja, namun di beberapa negara bagian yang sampai hari ini masih mengalami kendala kesulitan ekonomi. Bisnis pariwisata sekarang ini sangat mengalami kesulitan karena banyaknya penutupan perbatasan oleh berbagai negara dengan pembatasan pergerakan dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Profesor Huang bilang dampaknya secara finansial akan sangat besar sekali. Dan dia juga mengatakan pendapatan dari turis yang datang ke Australia bisa turun 60-70% dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi negara dan kawasan yang betul-betul menggantungkan diri daripada sektor pariwisata, berkurangnya pendapatannya pasti besar lagi. Pandemi corona memukul keras industri pariwisata Indonesia. Bali menjadi salah satu destinasi terdepan yang terhantam COVID-19. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengatakan, Bali sedang sangat terpuruk di mana seluruh pelayanan oversupply karena tidak ada wisatawan. COVID-19 seluruh provinsi ini mungkin yang paling terdampak 90% di pariwisata. Sekarang kita oversupply saja. Kondisi Bali sangat terpuruk. Data Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Bali mencatat potensi kerugian sektor pariwisata di Bali dari leisure dan MICE mencapai USD 9 miliar atau sekitar 140 triliun, kurs 15.639. Jadi, bisa dilihat potensi loss leisure dan MICE ini mencapai USD 9 miliar dan yang paling besar itu China dan Australia. Mereka bisa per hari datang 9.000 hingga 10.000 wisatawan per hari, kata Ketua DPD GIPI Bali Agung Harta. Secara keseluruhan, pariwisata di Bali anjlok hingga 93,24%. Jika dirinci, per Januari 2020, pariwisata Bali naik 11% year on year dari 346.113 wisatawan menjadi 384.343 wisatawan. Pada Februari turun 18% year on year, Maret turun 42,32% dan per April anjlok hingga 93,24%. Dari 737.774 wisatawan menjadi hanya
49.998 wisatawan saja. Agung mengatakan ketika pandemi ini berakhir, pariwisata Bali akan bangkit lagi secepatnya. Ketika pandemi berakhir, industri pariwisata Bali akan fokus menyasar wisatawan domestik. Sedangkan wisatawan mancanegara kemungkinan baru bisa optimal tahun depan. Kita bersabar-sabar dulu ya guys. Yang di Jakarta dan sekitarnya yang mau liburan ke Bali, yuk ke Bali. Misalnya ada keluarga yang mau berlibur bersama di Bali, itu sasaran kita. Untuk lain seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga lainnya, kemungkinan akan dibuka tahun depan. Apalagi untuk negara Eropa, Amerika, dan sekitarnya. Semoga tahun depan Bali kembali membludak tamu wisatawannya ya. Saat ini, Bali hanya menerima penumpang yang melakukan perjalanan melalui angkutan darat, laut, dan udara dengan hasil negatif dari uji swab berbasis polymerase chain reaction atau PCR yang diluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit pemerintah yang dirujuk oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gitu, diingat-ingat ya guys, kalau kalian mau ke Bali harus bawa surat keterangan, oke? Sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata saja. Menurut World Travel and Tourism Council or WTTC, akibat pandemi virus corona ini, Direktur WTTC Gloria Guevara mengatakan wabah ini menghadirkan ancaman serius terhadap industri pariwisata. Pernyataan ini diberikan setelah sebelumnya ribuan penerbangan internasional dibatalkan dan beberapa perusahaan asuransi menolak adanya nasabah baru untuk asuransi perjalanan. Menurut perkiraan yang dinyatakan oleh WTTC, sektor pariwisata akan mengalami penyusutan hingga 25% pada tahun 2020. Wow, penyusutannya drastis banget kan guys. Kalian bisa bayangin gak? Tiap tahunnya tuh Bali selalu rame, tahun ini ya ampun. Organisasi pariwisata global ini menyerukan agar negara-negara melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi industri. Di antaranya adalah menanggalkan atau memudahkan proses perolehan visa dan menurunkan ongkos pengurusan. Kedua, mencabut penghalang yang tidak perlu di pelabuhan dan bandara. 3. Mengurangi pajak perjalanan seperti bea penumpang udara. Nomor 4. Meningkatkan anggaran untuk mempromosikan tujuan wisata. Namun, Guevara menambahkan bahwa pariwisata punya kekuatan untuk mengatasi tantangan ini dan akan menguat lagi. Industri pariwisata mengalami pukulan besar seiring banyaknya negara-negara yang melakukan pembatasan perjalanan guna mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia sudah berupaya mendongkrak wisata domestik melalui intensif diskon tiket pesawat ke sejumlah tujuan sebagai stimulus.
Wabah yang sudah menyebar ke lebih dari 80 negara itu berdampak besar terhadap perjalanan secara global. Asosiasi Industri Penerbangan Nasional atau IATA pekan ini mengatakan bahwa kerugian industri penerbangan global dapat mencapai US 113 miliar tahun ini akibat COVID-19. Pemerintah Indonesia memberikan insentif melalui diskon tiket pesawat antara 30% sampai 40% untuk 10 destinasi dalam negeri dari Maret hingga Mei 2020. Selain dari pemerintah, maskapai bisa memberikan potongan harga untuk sebagian besar destinasi wisata domestik. Namun demikian, para pelaku usaha tetap merasakan kesulitan akibat turunnya jumlah wisatawan. Seperti yang kalian lihat di gambar, banyak toko-toko, hotel-hotel, dan villa-villa yang masih tutup. Ini kita perjalanan menuju Pantai Batu Belik guys. Lokasinya nggak jauh dari toko kita yang kedua, Herver Home Decor. Sebenarnya kita menuju ke ujung ini. Sebenarnya kalau lagi hari normal pantai ini dibuka, cuman karena lagi penanggulangan penyebaran virus ditutup. Batu Belik Beach is closed temporarily prevention COVID-19. Kita sempat ambil gambar dari atas juga guys, bagaimana situasi kondisi dalam pantai. Kalian lihat kan, sepi banget, nggak ada sama sekali pengunjung. Biasanya pantai ini rame, banyak turis yang mau surfing, yang mau berenang,